kalau di dalam dunia kita sehari-hari, saudaraku, yang namanya cuci tangan itu adalah sebelum makan dan setelah makan, bukan pada saat berencana mau makan. Kalau kita mengatakan akhir tugas, itu adalah setelah fitup on, bukan sebelum fitup on. Ini satu gambaran yang ingin saya bahas pada video saya kali ini. Simak sampai akhir, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber semangat pagi dan salam ekstrim. Mohon izin dan mohon maaf, kemarin saya tidak memberikan clue, tidak memberikan konten kepada Anda semuanya, karena memang di dunia saya ini baru mempersiapkan acara pengajian akbar besok Kiai Anwar Zahid di daerah saya. Kemudian juga ini tadi di kantor juga ada acara vaksinasi dan seterusnya. Jadi intinya saya baru bisa memberikan kabar pada hari ini kepada Anda semua. Oke, lanjut kepada materi. Jadi intinya pada saat ini saya mengamati, dan pengamatan saya bukan terus hanya melihat, tidak, tetapi saya juga berbicara kepada terutama para arus bawah yang memang memberikan suatu keadaan realita di bawah. Dan ini saya harus mendengarkan dan saya sampaikan kepada publik supaya muncul sebuah empati. Lalu kenapa di bahasa saya di awal tadi, kalau cuci tangan itu adalah setelah makan atau minimal sebelum makan, betul nggak sih? Jangan berencana mau makan sudah cuci tangan, nggak asik namanya. Perjuangan itu dituntaskan sampai selesai. Jangan merasa selesai tugas tapi fitup belum on, itu jangan sampai seperti itu. Ini sebuah prinsip, saudara. Maka banyak sekali di kolom komentar yang menanyakan, lalu pergerakan arus bawah ini apa? Kita bisa apa? Loh, berarti Anda tidak kuat di dalam berpikir. Saya sudah sering mengatakan, saudaraku, yang namanya 5 unsur dari manajemen, kemudian dari leader up, ya kan? Leader up itu para yang dikatakan founder, betul nggak sih? Founder ini yang mengenalkan bisnis ini kepada kita. Kemudian leader up, para diamond dan seterusnya, yang mereka memiliki anggota yang banyak, yang dikatakan arus bawah atau member, betul nggak sih? Setelah itu adalah para member secara luas. Dan ada konten kreator juga yang saat ini memberikan clue-clue kepada Anda. Saya katakan begitu saja, memberikan motivasi, ada yang clue, ada yang kabar, ada yang realita. Realita saya berikan di GSPV ini adalah suatu gambaran yang terjadi pada saat ini. Itu yang saya berikan kepada Anda. Nah, sekarang kalau kita melihat VTuber ini sudah sangat nurut. Menit ketiga, VTuber sudah sangat nurut. Suruh nunggu, kita nunggu, betul nggak ya? Suruh doa, kita sudah berdoa. Suruh sabar, 11 bulan kita bersabar. Nah, ini yang terjadi di realita VTuber. Januari kita mendapatkan info mulai dari Desember ya. Desember begini. VTuber iya, mantuk. Oke, VTuber yang cantik, VTuber yang manis sudah. Dan ketika orang yang sudah menjanjikan nanti besok kita akan pelunasan karena VTuber sudah on, seperti itu. Karena memang janji-janji atau yang dikatakan clue-clue, sinyal-sinyal seperti itu. Tetapi belum. Kalau saya katakan zong, banyak yang marah. Belum. Maka saya katakan jangan sampai dong cuci tangan dilakukan pada saat berencana makan. Belum saatnya cuci tangan. Kita harus menghadapi realita yang ada saat ini, keadaan yang terjadi pada saat ini dengan gagah perkasa. Jangan sampai melemah. Kalau kita melemah seakan-akan kita tersirap dengan keadaan saat ini, kita ngedon dalam keadaan saat ini, Anda bisa bayangkan VTuber akan menjadi seperti apa nanti. Persetan dengan haters yang membuli luar biasa kepada kami, yang memberikan suatu info kepada kita semuanya. Tetapi fokus kita adalah hal yang positif. Untung para VTuber ini masih positif kepada keadaan saat ini. Coba bisa dibayangkan ketika para VTuber ini sudah bendungan sudah lebrus, anarkisme yang terjadi. Dan ketika mereka
dalam artian sudah bingung mau mengarah kemana, dia akan kemana-mana saudaraku. Bahkan ke hal yang tidak menjadi sasaran tembak pun akan ditembak gitu. Bahaya ini saudaraku. Makanya kita hadir ini memberikan suatu realita dari bawah untuk didengarkan, menumbuhkan sebuah empati dari manajemen. Ini dalam keadaan genting, ini dalam keadaan kalau dikatakan krusial pada saat ini. Maka dari bawah sudah dijelaskan di beberapa channel. Ya kan, kemarin dari salah satu Pendawa 5 mengatakan ini kita harus melihat kronologi keadaan saat ini sudah kekurangan pakan, ya kan, kekurangan buah-buahan, diuji dengan kehilangan anggota yang dicintai karena dengan mikir VTuber banyak tagihan bla bla bla, akhirnya stroke, meninggal dunia bla bla bla, banyak sekali. Apakah manajemen juga harus diam terus gitu loh? Maka beberapa hari dari kemarin kita bagaimana nih, ada update yang terbaru dari platform resmi. Saya ngunggah VTube Indonesia punya Pak Waheri ya, dipikir saya nggak tahu, saya paham. Tetapi dari apa yang disampaikan beliau ini ada aura-aura positif. Kenapa? Karena platform resmi dari VTube official off dari bulan apa? Masa sih ada punya anggota, punya rakyat yang banyak begini cuma diem saja? Update status apa susahnya? Apalagi ini memberikan sebuah realita yang terjadi. Harapan kita seperti itu, saudara. Kenapa seperti ini? Apakah saya? Tidak. Ini suara arus bawah. Suara banyak orang dari berbagai macam grup. Jangan sampai kita saling menyalahkan. Mau menyalahkan siapa? Ya kan? Apalagi cuci tangan. Setelah makan nanti, setelah VTube on, jangan selesai tugas dulu. Ini belum selesai. Selesai tugas ketika VTube sudah on, VP bisa dicairkan. Ini harapan kita arus bawah, saudaraku. Maka bagi Anda yang memiliki kompetensi untuk mengonkan VTube, bagaimanapun caranya, berikan suatu sinyal kepada kita. Kemudian senyap, kita pakai metode senyap kok. Ini terserah manajemen, nanti yang on kan adalah manajemen, betul. Kita VTuber sudah mendengarkan ribuan kali seperti itu. Iya benar seperti itu. Cuma kita butuh sinyal dari platform resmi, update. Syukur-syukur kalau mau jadi kejutan ya alhamdulillah. Syukur-syukur begitu. Tapi kalau tidak, berikan kami sinyal supaya para VTuber ini tidak bergejolak yang lebih lagi daripada saat ini. Saya nggak bisa membayangkan seperti itu. VTuber sudah nurut, VTuber sudah manut, VTuber sudah cantik, VTuber sudah manis saat ini. Cuma mereka sedang memberikan kesempatan kepada orang yang memperjuangkannya sampai saat ini. Ini yang terjadi. Memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan itu bermakna sabar. Cuma kalau urusan kepada Allah, urusan sabar ini tidak ada batasnya. Secara ilmu tasawufnya tidak ada batasnya. Tetapi ketika ini berurusan dengan syariah, muamalah, bagian dari ilmu hidup, ya kan, bisnis, ini kesabaran plus timeline, ya kan, timeline. Maka harapan kami tetap sama sampai detik ini dan akan bisa berubah sesaat atau di saat-saat tertentu. Berikan kami suatu kabar terbaru dari VTube. Kemudian harapan kami semua tetap VTube on apapun caranya. Dan ketika memang yang dipakai metode senyap, bisa jadi para VTuber nanti lepas dari komando. Harapan kita satu komando ya. Satu tujuan, VTube on, VP bisa dicairkan. Tetapi kita tidak bisa menafikan nanti banyak sekali orang-orang yang dia berjalan dengan senyap juga tanpa pengawasan dan bertindak apa ini jangan sampai terjadi. Tetapi ketika mau terjadi kita sudah tidak ada bendungan lagi, saudaraku. Maka mari kita bersama-sama arus bawah, tetap kita satukan hati, kata dan langkah, wait and see sampai ini tadi yang sudah disiarkan. Jangan sampai ya orang-orang yang mensiarkan terus cuci tangan sebelum baru berencana makan, ya kan. Cuci tangan boleh setelah VTube on dan tugas selesai ketika VTube on. Setelah itu bagaimana memperjuangkan VTube menjadi long term. Ini adalah tahap-tahap etape yang saya bisa siarkan kepada Anda semuanya. Ini bukan suara hati saya sendiri, tapi dari beberapa orang yang sharing kepada kami. Dan munculnya channel atau konten saya selalu berasal dari orang-orang
yang mewakili arus bawah. Bagaimana caranya kita bersama-sama untuk menciptakan nuansa yang tetap dialogis dan bukan anarkis. Itu saudaraku, terima kasih, kompak selalu dan salam ekstrim.